Halo, kita mau review Doctor Strange Multiverse of Madness. Sebelum kita mulai mungkin rating dulu kali ya. Kalau aku sih ratingnya 7 ya, karena semuanya elemen-elemen dalam film itu nggak dimaksimalin banget. Kalau kamu? Kalau menurut aku ratingnya 8. Kenapa? Alasan kenapa aku kasih 8 karena menurutku CGI-nya udah lumayan mulus, kayak kelihatan banget detailnya. Dan mungkin kekurangan yang paling jelas itu ya di jalan ceritanya, yang terlihat keputusannya si Doctor Strange itu sedikit sepele. Iya. Sekarang masuk ke timeline. Timelinenya tuh ternyata timelinenya ini setelah kejadian No Way Home, dimana ternyata No Way Home itu nggak terlalu berpengaruh terhadap multiverse ternyata lebih ke dampak dari Loki gitu-gitu. Dan serial WandaVision juga ternyata nggak gitu penting untuk ditonton menurutku ya, karena konfliknya ternyata cuma Wanda yang kangen sama anaknya doang. Ya benar-benar. Terus tapi di sisi lain serial What If justru memiliki jalan cerita yang memiliki pengaruh terhadap film ini. Karena kayak kita diperkenalkan Captain Carter kan di What If, terus ada zombies. Strange. Ya, zombie Strange. Wanda juga yang semakin lama kelihatan banget jadi kayak zombie di sana. Scarlet Witch sih. Tapi zombie Scarlet Witch juga ya nggak begitu sih, karena Scarlet Witch yang berdarah-darah itu kan Scarlet Witch dari universe itu yang dirasukin aja sih. Oke. Timeline udah oke. Terus sekarang kita masuk ke konten spoiler kan. Di sini kenapa menurutku itu 7, karena beberapa elemen-elemen yang dia masukin ke dalam film ini ternyata nggak ada pengaruhnya gitu, nggak membantu banget menurutku ya. Kayak dia masukin karakter-karakter yang termasuk lead karakter di filmnya dan karakter favorit kita beberapa orang. Kayak aku suka dengan Xavier, tapi kenapa dia muncul tidak dengan kursi roda yang seharusnya gitu. Iya, bongkar ya. Warna kuning gitu. Terus ya karena sekarang ada multiverse, jadi dia mengulangi rumus yang ada di What If, yang membunuh karakter-karakter yang menurut dia di film ini nggak penting, tapi nanti bisa muncul aja di universe lain. Jadinya gampang banget dibunuh gitu loh. Jadi kita nggak takut lagi dengan kematian. Iya benar sih, kayak Captain Marvel yang seharusnya kekuatannya bisa menyaingi Scarlet Witch, walaupun ini sebenarnya bukan Captain Carternya Brie Larson ya. Tapi seharusnya tuh ada setidaknya pukulan sekali dua kali. Ini kayak dia tuh menyerahkan diri, ya nggak sih? Iya, tidak memberi dampak. Harusnya memberikan dampak. Karakter mereka tuh muncul cuma sebentar. Dari awal kita menonton film ini aja kita sudah nggak tahu ini di universe yang mana. Karena dari awal kita sudah ditunjukkan oleh Defender Strange yang melindungi American Chavez. Terus kita mendadak dibawa ke pernikahannya Christine Palmer dan kita masih nggak tahu ini nih apakah ini universe utamanya atau enggak gitu loh. Karena kan mendadak terjadi perubahan momen seperti mendadak Christine Palmer menikah, terus kekuatan-kekuatan Doctor Strange yang kita nggak pernah lihat sebelumnya, yang dimana kalau di What If kan itu kan dari universe yang lain. Iya. Jadi timelinenya kita nggak gitu tahu ini nih timeline yang mana nih, sampai akhirnya dia kasih tahu dari Earth 616. Bahkan menurutku judul filmnya itu masih kurang tepat, karena di sini villain si Scarlet Witch-nya itu perannya tuh besar banget. Bahkan
hampir mengalami Doctor Strange itu sendiri, bener nggak sih? Karena kayak benar-benar ditonjolkan dari sisi si Scarlet Witch itu sendiri. Kayak justru harusnya judulnya tuh Scarlet Witch, bukan Doctor Strange jadinya. Iya, harusnya Wanda lagi. Kayak dulu kan pernah ada film Captain America Civil War. Ya tetap diutamain ya Captain America, walaupun berantemnya dengan kubu Iron Man. Oke, kita kembali lagi. Konfliknya menurutku cukup sepele, dimana kan dari awal aku udah bilang kalau Wanda ini adalah main karakter, jadi gak mungkin dia bakal kalah atau apa, jadi pasti ada turning point, dan turning pointnya menurutku lumayan kayak sinetron. Menurutku sisi positifnya karena ini genrenya tuh horornya tuh dapat, ngerinya tuh juga dapat juga, kayak pas si Captain Carternya dibunuh kebelah dua gitu badannya. Iya, untuk pertama kalinya Disney menunjukkan darah-darah. Wah, di tamengnya tuh serem banget sebenarnya untuk anak-anak ya. Dan ternyata yang ada di mukanya Wanda waktu melawan mereka semua tuh ternyata itu bukan darah, itu kayaknya cuma kotoran-kotoran kayak oli. Entah kenapa darahnya warna hitam. Ya karena dia tuh pegang Darkhold. Kan Darkhold, orang tangan dia aja warna hitam jari-jarinya. Kayak Doctor Strange baru pegang bentar aja jarinya udah langsung hitam karena dia udah langsung menyentuh mantra. Harusnya sih berpengaruh kayak gitu. Oh iya, terus Sam Raimi menunjukkan syuting angle yang ala-ala film-film horor, terus juga munculnya zombie Strange yang kayak menurutku mirip-mirip kayak di Evil Dead sih, yang salah satu film ikonik dia di tahun 90-an dulu. Ya, kalau kalian yang suka sama film genre horor yang awal-awal 2000-an, ini oke sih. Bagus sih. Iya, kalau dari timeline, dari alur ceritanya ya oke. Overall sih ya mungkin karena mengikuti arahan dari Kevin Feige ya jalan ceritanya seperti ini, tapi dia memasukkan beberapa elemen-elemen yang sebenarnya itu fanservice, tapi kenapa fanservice-nya jadi mengecewakan? Illuminati ya. Iya, salah satunya Illuminati. Itu Richard tuh Reeves langsung mereka jadi tidak memiliki dampak sedikit pun. Seakan-akan si Scarlet Witch ini memegang batu dari Thanos yang merubah bentuk Richard Reeves, terus siapa yang dibunuh dengan Black Bolt. Ya, Black Bolt itu juga itu mirip-mirip adegan-adegan yang saat Avenger melawan Thanos ya menurutku. Terus ya itu sih yang paling berkesan. Kalau diantara selain itu ya alur cerita perjuangan Doctor Strange dan Wong gitu cukup seru. Dan di adegan-adegan terakhir aku melihat America Chavez saat ditaruh di throne, di tahtanya itu entah kenapa dia badannya pasrah aja, padahal nggak diikat. Tapi saat dikelilingin sama Scarlet Witch dia sambil ngeliatin dan teriak-teriak doang. Karena dia tuh, padahal dia tuh udah tahu ya kekuatannya. Dia udah bisa mengandalkan kekuatannya, tapi dia memilih nggak ada lanjut melawan balik. Iya, dia pasrah gitu, tangannya seperti memegang badan dia sendiri tapi pasrah. Hanya sambil kalian ngelilingin dia cuma lihat sambil teriak-teriak gitu. Iya, untuk aku yang kayak benar-benar looking forward untuk lihat si American Chavez di film ini kayak preload untuk hanya untuk memperkenalkan American Chavez doang. Iya, dan cara dia menyadarkan kekuatan dia juga menurutku lumayan sepele ya, cukup percaya aja. Cukup percaya. Padahal American Kenapa dari Chavez awal gitu? udah lumayan oke. Itu tuh sebenarnya jalan ceritanya tuh sampai bikin aku mikir kenapa nggak Scarlet Witch adopsi aja si American Chavez. Ya karena American Chavez kan nggak ada orang tuanya. Iya, kenapa dia nggak jadi anaknya aja ya? Iya, langsung Tapi aja. mungkin, ya gitulah, karena Scarlet Witch lebih fokus ke anaknya. Anak cowok yang bahkan takut lihat dia pas dia menjadi Scarlet Witch. Kadang-kadang sama seperti yang di Doctor Strange What If itu. Ya, di saat dia menyadari kalau dia udah kayak gitu,
dia udah kelewatan, dia udah melebihi batas dan akhirnya menjadi baik. Entah kenapa kekuatan Scarlet Witch jadi kuat banget sampai bisa menghapus Darkhold di seluruh dunia, di seluruh multiverse. Seakan-akan di universe lain tuh nggak ada yang mempelajari Darkhold sekuat dia. Tapi itu terlalu jauh sih. Ya mungkin itu aja sih kalau review Doctor Strange. Terus ada bagian paling plot twist ending credit. Mid? Iya. Ya, mid. Kita ada di situ, kita lihat ada 2 post credit. Yang pertama ya oke lah, mungkin akan melanjutkan ke Doctor Strange 3 yang lebih random lagi, sama seperti ini yang mendadak muncul American Chavez. Di situ juga muncul karakter baru. Dan untuk di post credit 2 menurutku Paling itu konyol. gak perlu ditunggu ya. Jadi kalian boleh pulang kalau sudah melihat post credit yang pertama. Iya, Yang kedua sih menurutku lumayan gak penting. Jadi jangan sampai kalian terjebak juga. Tapi kalau kalian mau coba nonton, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi untuk kalian yang benar-benar nunggu film ini sebagai film fan service, ini film yang mengecewakan karena nggak ada Deadpool, nggak ada Spider-Man-nya Tobey Maguire juga. Iya, banyak banget yang udah bilang kayak bakal ada ini, bakal ada itu, bakal mungkin Spider-Man katanya bakal mengakhiri triloginya ya, Iya. yang gagal kemarin gara-gara yang keempat nggak jadi dibikin. Tapi ya fan service-nya ya cuma sebatas itu. Iya, untuk 10 menit lah paling lama itu. Applause-nya juga, applause dari penonton, respon dari penonton saat mendapatkan fan service ya happy, tapi nggak se-happy yang ada di No Way Home. Itu karena si Illuminati-nya sendiri mungkin fansnya nggak sebesar fans Spider-Man di Tobey Maguire sama Andrew Garfield. Ya, jadi intinya ya fan service di sini ya emang untuk fan service, tapi menurutku Marvel punya agenda sendiri yang hanya memperkenalkan kalau X-Men sudah eksis di Di MC ya. MCU. Jadi ya itu hanya agenda seperti itu karena mereka tidak memiliki porsi yang cukup oke menurut saya, dan penampilan mereka juga begitu panjang dan lumayan bertele-tele ya menurutku ya muncul dengan mereka. Karena nggak langsung dimunculin dan berharap ada bakal gimana gitu, tapi kayaknya Sam Raimi tidak fokuskan kepada sana. Ada yang berantem, sound yang Raimi banget. Ya kira-kira gitu sih review dari kami yang ngikutin. Kayak aku sendiri ngira bakal ada Loki karena Loki kan salah satu peran yang menghancurkan multiverse ya berdasarkan serial Loki itu sendiri. Iya, dia menghancurkan Secret Timeline, akhirnya terjadi multiverse. Ternyata dia tidak dimunculkan, tapi juga kalau dimunculkan sih agak bingung sih, terlalu banyak karakter-karakter yang besar. Tapi ya seperti yang kita bilang tadi, ini kan filmnya Doctor Strange. Harusnya Doctor Strange bisa menjadi lebih kuat. Oh iya, Bu Vishanti juga. Itu yang diperjuangkan dari awal sampai akhir. Itu benar-benar gak ada guna sama sekali ternyata. Segampang itu Setiap kali dibakar. Setiap kali mereka ngomong Vishanti, mereka selalu bilang ini buku yang digunakan untuk penyihir untuk mengalahkan musuh apapun. Tapi begitu dia dapat, ternyata hanya begitu saja hilang. Ujung-ujungnya ya Darkhold melawan Darkhold gitu loh. Iya, bener-bener dreamwalking. Jadi perjuangan dari awal sampai akhir tuh ya sangat sia-sia. Ujung-ujungnya ya ternyata itu hanya jembatan untuk Doctor Strange bertemu dengan Strange yang di universe yang sudah hancur itu. Hanya jembatan untuk itu ternyata. Ya mungkin itu aja review dari kami. Kalau untuk rewatch untuk ditonton ulang itu menurutmu ratingnya berapa? Untuk aku mungkin 7,5 karena ini kan film MCU dan
genrenya tuh berbeda. Mungkin kalau misalnya nonton kedua kali ada keinginan untuk rewards-nya tuh lebih tinggi lagi dibanding pertama kali kita nonton. Benar nggak? Oh ya, mungkin untuk mencari detail-detail lagi. Iya. Kalau untukku reward rate-nya mungkin ya masih 7 sih, karena tidak banyak adegan-adegan penting yang menurutku untuk ditonton ulang. Mungkin ada beberapa easter egg yang aku miss, tapi untuk ditonton ulang tuh menurutku agak berat ya. Udah itu aja mungkin. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih.